Iya. Ditinggalin suami meninggal harus sabar. Ini belum selesai nih. Nanti kan ada sesi curhat. Ini Ditakdirkan malam itu dapat 10 anak. Ibu berarti manusia yang disayang Allah. Kalau ini saya bisa pastikan, tadi salah. Berarti ibu orang yang sabar dan disayang Allah. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asy-Syabab Caringin Bogor. Harapannya, setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asy-Syabab. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana atau ciri-ciri apa kalau amalan kita itu diterima sama Allah? Ciri-ciri. Ya, para ulama menjelaskan siapapun yang amalnya diterima, tanda contohnya adalah ya'malul hasanati ba'dal hasanah. Setelah dia beramal soleh, setelahnya lagi dia beramal soleh lagi, tidak berhenti. Habis puasa Ramadan dia puasa Syawal. Setelah puasa Syawal dia Senin Kemis. Bahkan puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Jadi tanda kita diterima sama Allah, setelahnya tambah semangat lagi beramal soleh. Gitu aja. Itu yang paling pendapat para ulama yang masyhur dan diterima. Jadi kalau kita futur habis Ramadan, sholatnya nggak di masjid lagi, laki-laki nggak baca Quran lagi, ya berarti amal Ramadan kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah baca Quran khatam setiap hari, 1 hari, one day one juz, berarti amalnya diterima, tandanya. Tapi untuk pasti tanda terima atau enggaknya hanya Allah yang tahu Azza wa Jalla. Yang penting syarat amal ibadah kita penuhi 2. Syarat amal ibadah kita diterima kan ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba'un Nabi SAW. Ikhlas dan mengikuti contoh Nabi. Amal itu mengikuti contoh Nabi. Kalau enggak 2 hal ini, amal kita enggak terima. Dalilnya apa? Surat Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati kemudian menghidupkan kita. Tujuannya adalah melihat siapa yang amal kita terbaik, bukan terbanyak. Nah, ditafsirkan oleh seorang tabi'in, ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala yang pertama adalah akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar ngikutin Nabi Muhammad. Salat zuhur 4 rakaat. Dia kerajinan salat zuhurnya 10 rakaat. Terima nggak sama Allah? Enggak. Harus ikutin ibadahnya contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti telat ini. Datangnya telat. Tadi kita udah bahas ya, Bu dosen. Sabar secara bahasa artinya menahan. Al-habsu. Secara syariat artinya menahan diri dari yang jiwa kita tidak sukai. Menahan diri dari jiwa kita tidak sukai. Tidak disukai. Habsun nafsi ala ma yaqra. Habsun nafsi ala ma yaqra, menahan diri dari yang tidak kita sukai. Saya mau nanya, Bu dosen mau nggak handphonenya hilang? Nah, tapi kalau udah hilang, Allah takdirkan hilang, itu namanya sabar. Nanti Allah kasih hilang, kayak saya nih handphonenya Xiaomi hilang, nanti Allah kasih duit bisa beli iPhone 14 Pro Max. Itu orang yang sabar, pasti diganti dengan yang lebih baik. Siapa contohnya? Ummu Salamah. Dia punya anak. Kita Allah alam, penyakitnya tidak tahu, para ulama atau. Tapi saya bisa memprediksi penyakitnya sepertinya kanker saraf. Karena di zaman itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Dia mengasuh anaknya gantian suami istri. Kalau istrinya lagi ada hajat, suaminya yang nungguin. Begitu sebaliknya. Sampai pada akhirnya suaminya dapat panggilan jihad. Suaminya dapat panggilan jihad. Anaknya meninggal dunia. Ibu bisa bayangin, sendirian dalam keadaan suami nggak ada di rumah. Akhirnya dia bilang sama tetangga, tolong nanti kalau
Abu Tolha nama suami. Kalau Abu Tolha pulang ke rumah, tolong jangan kabarin, biar saya yang kabarin. Karena anak satu-satunya. Saya takut kalau kalian yang ngabarin suami saya nggak kuat. Nah, ketika pulang ke rumah Abu Tolha, ini ibu istri yang paling sabar. Saya mau nanya ibu, kucing mati di rumah, suami lagi nyetir, telepon nggak? Yang benar. Ada sesuatu di rumah terjadi apa? Ngabarin nggak? Berarti ibu bukan istri yang sabar. Saya nggak ada suami, jadi nggak kasih sabar. Saya Oke. sabar. Iya. Promosi. Oke. Saya kan harus sabar ya. Iya. Ditinggalin suami meninggal harus sabar. Ini belum selesai nih. Nanti kan ada sesi curhat. Ini nggak sabar. Ibu saya bisa prediksi ibu nggak sabar nih. Karena belum selesai ini. Pertanyaan jawabannya belum selesai. Ibu maaf, hampura. Bercanda ya, jangan masukin hati. Ibu. Bu. Tadi saya mau nanya, suaminya Ummu Salamah siapa namanya? Nggak dengerin nih. Siapa nama suami Ummu Salamah, Bu? Yang bisa jawab dapat hadiah apa, Bu? Ummu Sulaim. Ummu Abu Tolha. Ummu Sulaim. Abu Tolha kalau pulang ke rumah saya yang kabar. Itu yang dahsyatnya Bu, kesabaran dia. Dia bilang, diceritakan dalam Sahih Bukhari, hatta tujami'uhu. Dia siapkan makanan, siapkan minuman. Ketika ditanya, gimana anak? Kaifa hal ibnina waladina? Dia kata Ummu Sulaim, jangan tanyain anak, nggak mau makan, dia dalam keadaan lebih tenang maksudnya udah meninggal, udah nggak kesakitan lagi. Disangka sama suaminya mungkin lagi tidur, lagi apa, disiapin makanan minuman sampai maaf suami kita kalau sebulan di luar, ketika ketemu kita udah pengen dapat ya kagak. Subhanallah, ini bahasa Nabi SAW ya, bukan bahasa vulgar. Sampai dia menuntaskan syahwat halal suami. Terus besok pagi ajak makan sarapan, wahai suamiku, kalau ada yang titipin barang ke kamu, kemudian barangnya diambil, hal ghadibta alaih, apakah kamu marah? Kata Abu Tolha, ngapain kita marah? Itu kan titipan. Kalau udah pengen diambil sama yang punyanya, kita jangan marah. Kalau begitu anak kita yang dititipin oleh Allah diambil sama yang punyanya, berlinangan air tanpa teriak-teriak marah-marah, berlinangan. Inna lillahi wa inna. Dari kejadian itu ternyata kata Rasulullah SAW, ditakdirkan malam itu dapat 10 anak. Ternyata jadi 1 anak, jadi 2 anak, 10-nya berjihad. Di antara mereka ada yang mati syahid. Kalau mati syahid kan ngasih syafaat bapak ibunya. Luar biasa, sabar. Pasti Allah hadirkan yang lebih baik. Ibu sabar, nanti dapat yang lebih baik. Ya Bu, oke, kembali ke Bu, pertanyaannya Bu. Udah kan tadi tinggal jawab Ustaz. Belum. Mana nih? Yang mana? Yang tuntas tuh, yang tuntas. Gimana? Apalagi Ustaz? Ibu kehilangan suami meninggal. Suami meninggal. Orang tua meninggal dua-duanya, terus kakak meninggal. Itu kan kalau misalnya kita enggak, berarti kita kuat kan? Kuat, dikasih cobaan beberapa tahun lah jedanya tuh. Terus dikasih lagi beberapa tahun, jadi udah ujiannya tuh bertubi-tubi gitu, dari orang tua, mertua, orang tua lagi, terus kakak, terakhir suami. Ya, Ibu berarti manusia yang disayang Allah. Kalau ini saya bisa pastikan, tadi salah. Berarti ibu orang yang sabar dan disayang Allah. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah kasih surat cintanya lewat musibah. Dikasih ujian bertubi-tubi. Berarti Allah lagi sayang sama ibu, Allah lagi cinta sama ibu. Ibu bisa nggak melewati itu dengan kesabaran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja harus keluar dari mulut kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.